Ayat yang keempat ini menceritakan tentang dibangkitkannya kita dari kuburan. Karena ini menceritakan tentang kebangkitan kita dari kuburan, maka mohon izin saya sekaligus membahas tentang kehidupan di kuburan. Tentang kehidupan di kuburan, mumpung ada ayat yang membahas tentang kuburan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fadarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat wa idzal quburu, dan ketika kuburan-kuburan bu'thirat, dibongkar. Ketika kuburan-kuburan dibongkar. Kuburan-kuburan itu tempat di mana orang-orang yang meninggal dunia ditanam. Dibongkar artinya prosesnya itu hancur, sirna bersama-sama dengan buminya. Kemudian proses itu disebut dibongkar oleh Allah supaya mayat-mayat yang ada di situ bisa dibangkitkan kembali. Saya ingin ingin menunjukkan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kuburan. Misalnya di surat Al-Hajj ayat 7, Allah menyebut wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur wa annas sa'ah, dan sesungguhnya sa'ah itu arti letterleknya waktu, atau kadang kita menyebutnya jam. Tapi as-sa'ah di dalam Al-Quran umumnya berarti hari kehancuran. Jadi ada dua proses alam raya dihancurkan, kemudian proses berikutnya kita dipindahkan ke alam yang lain. Nah, kehancuran ini disebut yaumus sa'ah, atau istilah-istilah yang lain al-ghasyah. Karena di situ ada kejadian yang luar biasa, yaitu kehancuran. Nah, saat itu disebut as-sa'ah karena kejadian itu begitu cepat sekali. Atiyatun, kejadian itu pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan tentang as-sa'ah tadi. Tadi saya menyebutkan proses yang pertama adalah kehancuran. Itu kalau kita merujuk ke surat Az-Zumar, akan ada dua kali tiupan sangkakala. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ard. Ditiuplah sangkakala, kemudian saat itu semua orang pada mati. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi sangkakala, kemudian orang-orang pada bangkit hidup. Nah, jadi ada dua kali sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Ketika ditiup yang pertama, orang-orang pada mati, alam raya dunia ini hancur. Tiupan kedua dibangkitkan kembali. Nah, ketika dibangkitkan kembali, saat itu disebut yaumul qiyamah. Jadi qiyamah dari kata qama yaqumu, bangkit, berdiri. Nah, itu disebut al-qiyamah. Istilah yang lain yaumul ba'ats. Al-ba'ats itu bangkit. Jadi yang pertama ini disebut yaumus sa'ah atau as-sa'ah, kehancuran, atau disebut al-haqqah, atau juga disebut al-qari'ah. Nah, al-qari'ah, kenapa disebut al-qari'ah? Karena saat itu akan terjadi ledakan yang dahsyat. Ledakan yang dahsyat itu akan menghasilkan gelombang
yang besar dan cepat. Nah, gelombang itu akan mengenai semua orang seluruh dunia dan itu pasti mematikan. Saking besarnya ledakan itu, saking besarnya gelombang dan kerasnya gelombang itu. Semua mati, maka disebutkan fasa'iqa man fis samawati wal ard. Semua pada mati. Ya. Kemudian setelah itu ditiup lagi, itu orang-orang akan bangkit, disebut yaumul qiyamah. Ketika kita dibangkitkan nanti akan ada pertanggungjawaban. Cara pertanggungjawabannya itu amal-amal kita akan dihitung. Mana lebih banyak amal baik dan amal buruk. Karena di situ terjadi penghitungan nilai amal, maka disebut yaumul hisab. Hisab itu perhitungan. Ketika kita diminta pertanggungjawaban, amal-amal kita itu dinilai. Tadi dinilai secara jumlah sedikit dan banyak, maka disebut hisab. Juga dihitungnya itu berdasarkan bobot. Jadi bobot misalnya sholat subuh dan sholat qobliyah subuh, bobotnya lebih besar mana? Kira-kira besaran mana, Pak? Qobliyah. Emangnya ada sholat sunnah lebih berbobot daripada sholat wajib? Ya, jadi hati-hati kalau baca hadis. Kok nilainya sebesar itu? Enggak mungkin kalau itu sholat sunnah. Itu pasti sholat wajibnya gitu. Jadi jangan sampai kita menganggap yang sunnah lebih besar daripada yang wajib. Ya, itu semasa itu. Terus dosa itu mencuri 5.000 rupiah dan 5 triliun mana lebih besar, bobotnya lebih besar mana. Nah, ini karena ditimbang-timbang amal baik dan amal buruk, maka saat itu disebut hari penimbangan, yaumul mizan. Ya, kalau dibilang yaumul hisab itu hari penghitungan, yaumul mizan pada hari ditimbang-timbang amal kita. Ya, itu penggunaan istilah-istilah semacam itu. Nah, kejadian itu semuanya pasti hak terjadi, tidak ada keraguan. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwa Allah itu akan membangkitkan orang-orang yang di kuburan. Kalau di surat Al-Infitar disebut bu'thirat, kuburan dibongkar. Kalau dibongkar berarti kan tempatnya. Tapi di surat Al-Hajj Allah menyebutnya yab'atsu man fil qubur. Ba'ats, orang yang dikubur dibangkitkan. Jadi ada kalanya Allah menyebut tempatnya, ada kalanya Allah menyebut orangnya. Ya. Itu seringkali disebut semacam itu. Misalnya kadang-kadang disebutkan kota. Kota itu bisa berarti tempat, bisa berarti orangnya, bisa juga berarti penguasanya. Ya, jadi kalau kita membaca bahasa apapun, ya, bahasa apapun termasuk bahasa Arab, itu ada pengertian-pengertian yang semacam itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sekarang ini, kita yang sekarang ini sedang berbincang-bincang ini, kita masih hidup. Nanti suatu saat kita akan mati. Setelah mati kita dibangkitkan kembali. Jadi dengan begitu kita hidup berapa kali? Berapa kali Pak hidup? 2. Matinya? 2 juga. Dimulai dengan mati, ya, dimulai dengan mati. Karena waktu terjadi pembuahan, conception di rahim ibu sampai dengan beberapa hari, beberapa minggu, belum ada roh. Karena belum ada roh, maka disebut mati. Setelah ada roh, disebut hidup. Sekarang kita sedang ada roh.
roh dan badan kita bergabung jadi satu, itu disebut hidup. Ketika nanti diwafatkan atau wafat kita ini, nanti roh dan jasad kita dipisah. Pemisahan ini berarti kematian. Ya, jadi dengan pemahaman ini, maka apa sih yang dimaksud dengan hidup? Ya, hidup adalah saat ketika roh dan jasad bergabung jadi satu. Dan itu terjadinya 2 kali, tidak lebih. Ya. Kita semula belum bergabung, itu namanya jasad, ya, mati. Kemudian kita diberi roh, jadi hidup. Nanti dipisah, mati. Ketika digabung lagi, itu hidup. Bagaimana dengan kalau kita tidur? Nah, sebelum kita bahas tidur, kita tunjukkan bahwa Allah meyakinkan bahwa kita itu mati 2 kali dan hidup 2 kali. Allah menegur orang-orang yang kafir. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa mengingkari Allah? Padahal kalian itu dulu mati. Kemudian Allah membuat kalian hidup. Kemudian Allah membuat kalian mati lagi. Kemudian Allah membuat kalian hidup lagi untuk dipanggil oleh Allah, diminta pertanggungjawaban. Ya, ini jadi mengkonfirmasikan bahwa kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Ini perlu kita pahami, apakah ada reinkarnasi, ya? Karena kalau reinkarnasi itu berarti kan orang mati nanti akan rohnya itu bisa bergabung dengan orang yang hidup sekarang atau bahkan di binatang. Ya, saya pernah bertanya kepada wartawan yang beberapa tahun ditugasi di Bali. Saya tanya, apa yang kamu lihat aneh di sana? Dia bilang, itu ada anak-anak itu melempari anjing. Karena ya namanya binatang itu kan kepengennya makan. Di jalan-jalan di sana itu kan suka ada makanan, sesajen. Nah itu ya namanya binatang lapar ya mesti mencari makanan, ada makanan dia datang, diusir kembali lagi karena masih ada makanan di situ. Nah ngusirnya itu pakai batu, dilempar. Terus ada orang tua lewat, ini cerita dia ya, ada orang tua lewat, jangan lempar-lempar anjing, siapa tahu itu kakekmu sendiri. Jadi ada kepercayaan bahwa orang yang sudah mati itu ada kemungkinan rohnya bergabung dengan orang yang sedang hidup atau binatang yang sedang hidup. Nah itu kalau kita percayai berarti hidupnya tidak hanya 2 kali, karena ada reinkarnasi. Ya. Jadi sekaligus ini juga membantah tidak ada reinkarnasi. Saya coba gambarkan ilustrasi semacam ini. Kita mulai ada di dunia ini dengan mati, terus hidup, mati. Nah, sebelum hidup kembali, kita itu akan berada di tempat penantian. Ya, penantian itu bisa disebut lounge. Ya, kalau untuk orang-orang yang amalnya baik. Ya, kalau kita di bandara misalnya, ketika menunggu ada pilihan di tempat yang nyaman atau yang biasa. Nah ini di alam barzah itu juga ada tempat yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Nah di situ disebut alam barzah. Bisa nggak orang yang ada di alam barzah itu kembali ke dunia? Nggak bisa.
dia cepet-cepet, aku kepengen cepet-cepet sampai di akhirat, bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi di depan orang itu, orang-orang yang sudah meninggal, yang jasadnya ada di kuburan, rohnya ada di alam barzah. Ya, jadi jasadnya ada di kuburan, rohnya ada di alam barzah. Nah, karena nanti terpisah, maka kalau misalnya tulang-tulangnya dipindahkan ke kuburan lain, boleh nggak? Boleh aja kalau memang darurat. Kalau memang darurat silahkan. Ya. Itu nggak masalah karena di situ itu tidak ada rohnya. Nah, yang berarti yang dirasakan oleh orang-orangnya itu di alam barzah. Kenapa disebut alam barzah? Barzah itu artinya sekat. Sekat. Jadi mau kembali ke dunia ada sekat, mau melanjutkan ke akhirat ada sekat. Jadi ada sekat di depan dan di belakang. Karena ada sekat maka disebut alam bersekat. Alam yang disekat. Disekat itu artinya barzakh. Nah, itu lagi mengukuhkan bahwa tidak ada reinkarnasi. Kembali ke konsep atau pengertian hidup dan mati. Kalau kita melihat ayat-ayat tadi, berarti yang namanya mati adalah jasad yang tidak ada rohnya atau jasad dan roh terpisah. Kalau bergabung itu hidup. Bagaimana dengan tidur? Nah, Allah menerangkan tentang tidur di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah membuat wafat. Nah, ini istilahnya bukan Allah mematikan, tapi Allah membuat wafat. Al-anfusa, orang-orang, anfus itu dari kata nafsun. Nafsun itu bisa kita terjemahkan kira-kira sama dengan seseorang. Kalau dikatakan seseorang, itu ya jasadnya dan rohnya sekaligus. Jadi kalau dibilang anfus itu orang-orang, baik itu yang mencakup jasad dan rohnya, itu nafs. Tapi kadang-kadang Allah menggunakan istilah nafs itu untuk menunjukkan salah satu dari dua tadi. Jadi kalau yang arti umumnya nafs itu ya jasad ya roh. Tapi kadang-kadang yang dimaksud hanya salah satu, yaitu rohnya saja. Ya. Jadi oleh karena itu kita jangan merasa kacau karena ini artinya rohnya. Iya, suatu saat yang ditunjuk sebagian. Kita biasa menggunakan istilah semacam itu dalam bahasa apapun. Ya misalnya dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita menyebut sebagian, tapi maksudnya seluruhnya. Aku baru saja beli ayam. Seberapa banyak? 5 ekor. Apakah yang dibeli hanya ekornya saja? Kan yang disebut hanya sebagian dari ayam. Tapi yang dimaksud seluruhnya. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawat. Aku sholat ini menghadapkan wajahku kepada Allah. Apa yang menghadap kepada Allah itu hanya wajah saja, atau seluruh badan, atau bahkan badan dan roh kita, jiwa raga kita, semua saya hadapkan kepada Allah. Yang mana itu Pak kalau kita sholat? Semua. Padahal kita belajar inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawat. Aku menghadapkan wajahku. Lah, menghadapkan wajah. Ya udah kalau begitu sholat menghadapnya badannya ke utara tapi kepalanya ke kiblat. Nggak bisa, harus seluruhnya.
ya. Itu biasa bahwa kadang-kadang kita menyebut sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya. Allah mewafatkan orang-orang, karena ini jamak, mewafatkan orang-orang ketika dia mati, ketika mereka mati, hina mautiha, ketika mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga orang-orang yang belum mati tapi Allah mewafatkan di waktu tidur. Oh, jadi kalau begitu istilah wafat di sini kira pemahaman kita ya, pemisahan antara jasad dan roh. Istilah wafat beda dengan istilah mati. Karena bisa wafat mati, bisa wafat tidak mati. Ya, saya ulang kalimatnya. Allah yatawaffal anfusa, Allah mewafatkan orang-orang hina mautiha, ketika mati, wallati lam tamut fi manamiha, dan juga yang tidak mati yaitu ketika tidur. Bedanya apa? Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, yang diputuskan oleh Allah ya. Jadi saya ibaratkan misalnya ini jasad, ini roh. Allah mewafatkan ketika tidur. Asalnya bergabung jadi satu, terus dipisah. Terus dikembalikan enggak? Kalau dikembalikan lagi itu berarti tidur. Tapi kalau tidak dikembalikan lagi itu namanya mati. Ya. Jadi coba bunyinya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, lalu Allah itu memegang teguh. Yumsik itu apa bahasa Inggrisnya? Hold. Apa itu? Megang ya? Apa? Memegang, ya, menggenggam yang sudah diputuskan mati. Jadi rohnya terus ditahan, ya mungkin lebih cocok pakai ditahan. Rohnya ditahan kalau dia mati. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, yang sedang tidur rohnya ini dilepas kembali terus dia bergabung lagi. Jadi kalau dipisah itu namanya wafat sementara atau permanen. Kalau dikembalikan lagi berarti sementara itu tidur. Tapi kalau permanen berarti ditahan, ya lebih cocok yumsik itu ditahan oleh Allah sampai nanti nunggu hari kiamat dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu. Waktu tertentu itu disebut ajalim musamma, yaitu kita menyebutnya sampai ajalnya nanti. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Ya, jadi kita itu didorong oleh Allah berpikir. Jadi kalau ada orang kalau ngikuti Islam itu jangan berpikir, udah percaya saja. Dah, kok sama dengan orang lain? Ini saya mendengar keterangan ada misalnya Tuhan itu punya anak, anaknya juga Tuhan. Terus kok Tuhan kok bisa punya anak? Terus anaknya ini dibunuh mati. Kok bisa mati? Udahlah, diimani aja. Gak usah dipikir, diimani aja. Kita orang Islam gak boleh begitu. Sepanjang kita masih bisa menjangkau, kita pikir. Kalau sudah di luar jangkauan kita, jangan dipikir. Itu. Jadi ada batasan. Misalnya, Allah itu seperti apa? Kita nggak pikiran, kita nggak akan bisa menjangkau. Nah, di situ jangan memikirkan Allah itu bentuknya seperti apa dan sebagainya. Nggak usah bertanya itu. Tapi kalau kita masih bisa berpikir seperti di sini yang disebutkan oleh Allah, ketika orang tidur itu rohnya ditarik, diambil, dipisah, tapi sementara. Nah, itu makanya kita bisa memahami orang yang tidurnya pulas itu dipegang-pegang, digoyang-goyang, nggak bangun karena dan mungkin dicubit kalau pelan ya dia nggak merasakannya. Kemudian barzakh itu
Bagaimana keterangannya orang yang ada di barzah? Ketika orang di barzah, mereka itu sudah merasakan tinggal di situ nikmat atau sengsara. Nanti kita ambilkan ayat-ayat yang menunjukkan itu. Kalau yang sengsara di sana, mereka itu merasakan penyesalan. Aduh, kalau begitu dulu kenapa aku tidak mau sholat ya? Karena ketika di barzah itu sengsara. Tapi orang yang nyaman di sana nggak ada keinginan itu, karena mereka menganggap ya ini sebentar lagi kan aku masuk situ surga. Karena orang yang di barzah itu setiap hari bisa melihat bakalan tempatnya. Kalau orang yang calon penghuni surga, mereka itu bisa melihat surga, itu tempatnya. Tapi orang yang kafir tahu tempatnya neraka. Oleh karena itu, ya itu kan seperti horor ya, seperti horor itu yang tidak menyenangkan. Dan yang melihat horor ini kan jiwa, roh. Ya, kalau kita takut, yang takut badan kita apa roh kita? Roh kita. Jadi itu betul-betul siksaan. Nah, orang-orang semacam itu menyesal. Aduh, tahu begitu dulu aku sholat, tahu begitu aku dulu nurut ketika dikasih tahu teman saya dan sebagainya. Maka kita pelajari ayat berikutnya ini. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga ketika seseorang di antara mereka itu kedatangan kematian, dia mengatakan, Rabbi, Tuhan, irji'un, kembalikanlah saya ke dunia. Ngapain kembali dunia? La'alli a'malu sholihan fima tarakt. Barangkali aku nanti bisa beramal soleh yang dulu tidak saya lakukan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itulah kalimat yang dia katakan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka, di belakang mereka itu ada barzakh, ada sekat sampai hari kiamat. Jadi kalau begitu kita berada di alam barzakh itu menunggu sampai hari kiamat. Sebelum itu masih tetap di situ. Ya. Nah, ketika di situ karena orang-orang itu merasakan, orang-orang kafir merasakan kesengsaraan, maka mereka kepingin kembali. Nah, jadi ketika kepingin kembali ini sudah dimulai pada waktu di alam barzakh. Sebelum di neraka mereka sudah ingin kembali, tapi tidak bisa. Coba kita lihat lagi. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tidak melihat betapa banyak umat-umat yang sebelum mereka yang telah kami binasakan. Ahlaka itu membinasakan. Halaka bisa berarti rusak. Rusak itu berarti karena bencana atau hancur. Halaka juga bisa berarti mati. Ya. Jadi ahlakna ini berlaku untuk orang-orang yang mati karena bencana. Bisa juga orang yang mati biasa. Itu ahlakna. Jadi dengan demikian, pokoknya semua yang sudah mati, baik matinya itu normal ataupun karena bencana. Apakah mereka tidak melihat orang-orang yang sudah mati minal qurun, yang kurun-kurun atau orang-orang yang hidup di abad-abad sebelum mereka, annahum ilaihim la yarji'un, bahwa mereka tidak kembali? Apakah mereka tidak lihat? Ini mengkonfirmasikan tidak ada reinkarnasi. Bagaimana dengan cerita orang yang mati kecelakaan atau mati di gunung dan sebagainya, lalu terus dia pulang setiap hari Jumat, misalnya malam Jumat itu pulang, itu mau masuk tapi nggak masuk, dan orang melihat. Apakah itu rohnya? Kira-kira apa, Pak? Bukan. Loh, persis dia, persis. Bahkan ada cerita
wallahu alam cerita itu benar atau salah. Di Gunung Bromo itu pernah ada 2 anak muda yang mati di sana, mati kehausan. Terus beberapa saat berikutnya itu ada orang-orang yang ditampakin, ada penampakan 2 pemuda itu minta minum, memakai baju yang sama persis dengan baju yang dipakai dulu ketika mereka itu meninggal di sana. Apakah itu rohnya kembali? Tidak. Lalu siapa itu? Jin. Kita masing-masing itu ditemani lah oleh jin dan malaikat. Nah, kalau kita melihat yang menemani kita itu istilahnya di surat Qaf itu qarin. Di surat situ ada kata qarin diulang. Yang satu menunjukkan malaikat, yang satu menunjukkan jin. Ya, jadi qarin itu pokoknya yang menyertai kita, karena namanya qarin itu orang yang menyertai. Kemanapun kita pergi disertai. Tugasnya beda-beda. Ya. Kalau malaikat tugasnya menjaga kita, melindungi kita, menyampaikan rahmat Allah lah kepada kita. Ya. Melindungi itu di Al-Quran disebutkan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi. Setiap orang itu mempunyai mu'aqibat, malaikat-malaikat yang menjaga. Malaikatnya jamak, orangnya satu. Lahu bagi dia satu, bukan lahum ya. Kalau lahum mereka, ini lahu dia. Mu'aqibat, malaikat-malaikat yang menjaga. Jadi malaikat yang mendampingi kita banyak, bukan hanya raqib dan atid, tapi juga malaikat yang melindungi kita. Kira-kira kalau kita tidak dilindungi gimana? Ya melindunginya gitu kita karena kita tidak bisa melihat ya. Kira-kira misalnya kita diberi keseimbangan oleh Allah, sehingga kita berjalan sambil menjaga keseimbangan. Nah itu dibantu oleh malaikat. Nanti kalau kita tergelincir, ada refleks kita untuk menjaga keseimbangan supaya tidak jadi jatuh. Nah itu malaikat. Terus kalau ada setan yang menggoda, malaikat itu yang menghalang-halangi. Cuma orangnya memang kepingin mendatangkan setan atau tidak. Gitu. Kalau orangnya ingin mendatangkan setan, ya malaikat nggak bisa melindungi. Ya udah, memang maunya dia. Ya, memang maunya dia. Ya. Ini ada cerita. Ini cerita dari seseorang yang saudaranya itu ditempelin jin. Tempelin jin terus manggil orang yang diperkirakan bisa mengusir jin tadi. Orang ini bilang, bagaimana aku mau mengusir? Dia yang memanggil kok. Dia yang memanggil. Ya kalau diusir ya nanti dipanggil lagi, jadi nggak bisa. Ya ada kalanya setan itu dipanggil, setan yang sama maksudnya setan yang dari jin. Nah jin juga ada yang menemani kita. Jin yang kayak apa yang menemani kita? Kalau kita orang soleh, maka jin-jin yang soleh yang mendampingi kita. Karena apa? Mereka juga ingin belajar. Ketika kita sholat malam, mereka ingin ikut berjamaah gitu. Tapi kalau orang ini jahat, ya yang datang jin-jin yang jahat. Jadi kalau misalnya mau jadi, wah susah, sulit, orangnya waspada begitu. Gampang, caranya begini loh misalnya. Kamu kerjasama, ada orang berjalan bawa tas, yang satu nyenggol sebelah kanan, tasnya ada di sebelah kiri, yang satu ngambil tasnya atau dan sebagainya. Pokoknya dikecohkan supaya perhatiannya ke tempat lain ini. Wah itu setannya yang nganjuri ya. Jadi yang menemani kita itu malaikat dan jin. Jin yang baik atau yang jahat tergantung. Kalau orangnya baik, jin-jin yang baik yang mendekati. Kalau ada jin yang jahat, ikut-ikut mendekat akan diusir oleh jin yang baik. Jangan ke sini.
Tapi kalau orang itu jahat, yang mendekati yang jahat-jahat, yang soleh, jin yang soleh akan meninggalkan. Ya udah, memang dia orangnya begitu, kita nggak usah lah gitu. Nah, jin-jin yang menemani itu tahu suara kita seperti apa, penampilan kita seperti apa, maka kadang-kadang jin itu menampakkan diri. Ada cerita ini populer di daerah itu karena menurut mereka betul-betul terjadi. Ada seorang wanita yang karena gerimis pergi ke musola. Di situ hanya ada satu orang di depan, kemudian orang itu qomat lalu ngimami, dia ikut makmum. Nah, wanita makmumnya kan jauh. Terus setelah sholat subuh, waktu itu subuh pulang, ditanya, dari mana Pak? Dari musola. Siapa yang ngimami? Dia nyebut nama. Saya sebut namanya Fulan ya. Misalnya kalau saya sebut namanya nanti ada yang mendengarkan kita ini, kok kamu ceritain sih? Karena yang cerita itu insya Allah ikut mendengarkan ini. Yang ngimami siapa? Kang Fulan. Dia tuh sedang ada di luar kota, gak ada di sini. Lah, tadi Kang Fulan itu yang ngimami, suaranya dia. Nah, siapa itu? Ya jin Korin tadi, ya Korin tadi. Jadi karena tidak tahu, kok bisa seperti itu. Dan memang benar dicek di rumahnya orangnya belum pulang. Gitu. Ya, jadi hati-hati, jangan menganggap itu rohnya yang kembali, tapi itu jin Korin. Ya, karena Korin itu selalu menyertai, maka Korin itu tahu tingkah laku orang itu, suaranya, dan cara merespon kejadian-kejadian itu. Ini saya Pak, materinya terlalu banyak ya Pak ya. Ini tumben saya tuh seperti, saya kadang-kadang berambisi Pak, berambisi apa yang saya ketahui, saya ingin kasihkan semuanya. Terus saya masukkan setelah jadi, lah kok banyak. Dilanjut aja. Ya Pak? Dilanjutkan. Lanjutkan sekarang atau pekan depan? Ya sekarang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih belum dulu. Oh masih. Kalau kurang maksud saya waktunya. Oke, kalau nanti waktunya kita harus berhenti, saya dikasih kode ya Pak ya. Nah, siksa kubur itu Rasulullah sering menyebut siksa kubur setelah turunnya satu ayat di surat Ghafir. Surat Ghafir itu ada dua nama yang populer, disebut Ghafir atau Al-Mu'min. Ketika Ghafir tidak pakai al ya. Terus kalau pakai Mu'min al, bukan Al-Mu'minun ya. Bukan Al-Mu'minun tapi Al-Mu'min. Nah, supaya tidak rancu, saya ambil di sini namanya Ghafir ya. Sejak ayat ini turun, Rasulullah sering cerita tentang siksa kubur. Lalu para ulama menganggap bahwa ya ini siksa kubur. Firman Allah, wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan Fir'aun beserta kaumnya itu dikepung oleh siksaan yang buruk sekali. Jadi mereka setelah mati itu disiksa, dikepung, ada siksaan di sekitarnya. An-naru yu'raduna 'alaiha, ada api yang disodorkan kepada mereka. Jadi api disodorkan, yu'radun itu kalau misalnya saya dagang, Bapak-bapak, ini saya punya selendang, saya punya sarung, silakan mau beli. Nah, saya memamerkan barang saya ini namanya a'rodoh. Saya menampakkan barang dagangan saya. Jadi api neraka itu ditampakkan kepada mereka ghuduwwan wa 'ashiyya, baik pagi, sore, siang, malam.
terus. Coba perhatikan, ketika Allah mengatakan siang malam atau pagi sore, itu ketika di barzakh atau ketika di akhirat. Di berikutnya, wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari terjadinya as-sa'ah, lalu ada perintah dari Allah, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkan keluarga atau bala tentara atau para pendukung Fir'aun ke siksaan yang lebih dahsyat. Siksaan yang lebih dahsyat. Berarti ini ada dua macam siksaan. Waktu di alam barzakh dan waktu di akhirat, nanti di neraka. Nah, yang di akhirat itu betul-betul dicemplungin, adkhilu, cemplungin di sana. Tapi ketika di barzakh, yu'radu, ditampakkan. Saya tadi mengatakan orang yang calon penghuni surga itu akan melihat waktu di barzakh calon tempat tinggalnya. Begitu pula neraka. Nah, neraka bagi Fir'aun itu tentu apinya lebih besar daripada orang yang dosanya tidak sebanyak dia. Nah, ini berarti siksa kubur itu wujudnya seperti ini. Ya. Detailnya tentu saya tidak bisa cerita ya, karena saya tidak berani menguraikan sesuatu yang di luar Quran dan hadis. Kalau Quran hadis mengatakan begitu, ya udah saya sampaikan begitu. Terus bagaimana? Teknis detailnya saya nggak tahu. Ya. Terus apakah orang yang ada di luar, orang yang masih hidup bisa mempengaruhi besarnya siksaan orang yang ada di barzakh? Besarnya siksaan atau bahkan kenikmatan yang diterima. Kenikmatan itu kan kalau yang di barzakh itu nyaman, calon penghuni surga, apakah kenyamanan itu bisa ditambah? Kalau orang itu disiksa dengan ditunjukin tempatnya di neraka, apakah siksaannya bisa ditambah? Kalau kita melihat hadis berikut ini, kira-kira jawabannya bisa. Ya. Oh, ada yang hilang. Hadis dari Anas bin Malik. Oh, ada yang hilang ya? Tidak saya cantumkan. Mohon maaf, saya bacakan saja. Anas bin Malik cerita dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba ketika diletakkan di kuburannya, wa tuwalliya, dan dia ditinggal di situ, wa dhahaba ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya pada pergi, hatta innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Orang yang dikubur tadi mendengar langkah-langkah sandal mereka. Berarti orang yang ada di kuburan itu bisa mendengarkan apa yang terjadi di atas kuburan. Ya, karena ini langkah-langkahnya itu, derap kakinya itu didengar. La yasma'u qar'an ni'alihim, mendengar. Atahu malakani fa'aqadahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Lalu datanglah dua malaikat membuat dia duduk, lalu menunjukkan gambar ya, ini kita, paham kita itu gambar. Kamu tahu nggak orang ini? Kalau dia bilang, oh aku tahu, itu Nabi Muhammad. Kalau dia memang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia bisa mengenali, meskipun kita belum pernah lihat wajahnya Rasulullah SAW, kita melihat image. Ya. Kalau bahasa Inggris mungkin lebih cocok pakai image. Nah, kita itu mengartikannya gambar gitu kan. Ada image itu, aku tahu itu Nabi Muhammad SAW. Aku mengikuti dia. Tapi kalau orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dia mengatakan, siapa itu? Nggak tahu. Nah, jadi
pertanyaan di alam kubur itu nyata, ya, itu benar adanya berdasarkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, mereka yang beriman itu akan bisa menjawab pertanyaan. Ada hadis lain yang menguraikan pertanyaannya itu, Marabbuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Nah, di sini hadis ini hanya menceritakan bagian dari itu, tunjukin itu. Kalau begitu talqin gimana itu? Talqin itu sebenarnya pendidikan bukan untuk orang yang mati. Itu pendidikan atau peringatan untuk yang hadir. Teman-teman yang hadir, ini yang sedang dikubur ini sebentar lagi akan kedatangan 2 malaikat. Mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu, siapa agama, siapa nabimu, apa agamamu, dan sebagainya. Jadi talqin di atas kuburan itu sebenarnya cara ulama zaman dulu ingin menerangkan kepada hadirin, tapi jangan sampai kelihatan menggurui. Orang-orang kalau merasa pintar kan nggak mau digurui, terus dibuat seolah-olah dia ngomong kepada mayit. Fulan, sebentar lagi kamu akan kedatangan 2 malaikat. Ketahuilah bahwa itu Munkar dan Nakir. Itu tidak berpengaruh kepada mereka. Yang berpengaruh itu amal mereka sendiri. Kalau mereka orang beriman, nggak usah dikasih tahu, itu tahu sendiri. Jadi talqin itu cara seperti itu. Nah, kalau kita menganggap itu sebagai bagian dari pendidikan, ya itu untuk orang awam. Kalau kita udah tahu, nggak usah. Jadi nggak usah, nggak apa-apa. Tapi nggak usah orang yang sedang mendidik masyarakat, kita nggak usah cemooh lah. Itu mereka sedang mendidik kok, gitu. Ya, seperti orang yang sedang wiridan keras, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, keras. Ya, kita lihat untuk orang syuhada, semua udah tahu, udah hafal. Itu kan ada buku zikir pagi sore itu. Semua sudah hafal, jadi nggak usah. Terus tapi kalau kita melihat ada orang di kampung itu, di desa seperti itu, keras begitu, ya mereka buku itu nggak punya kok. Terus bacanya apa sih? Lalu terus dibimbing oleh imam. Nah, itu imam membimbing. Nabi nggak berdoa keras-keras begitu. Ya iya sih, iya. Jadi kalau kita mau meniadakan dengan pemahaman bahwa aku sudah bisa kok zikir sendiri, jadi nggak usah. Tapi orang-orang seperti itu imamnya sedang mengajari makmum. Terus kalau dibilang ngajari sampai kapan? Mau sok terus-terusan? Orang yang mengatakan begitu sok pinter. Dia sok pinter bahwa aku sudah hafal. Ya kamu sudah hafal. Orang-orang itu diulang-ulang 100 kali aja belum tentu hafal itu. Ya jadi udahlah, kita itu supaya kita tenggang rasa, Pak, ya, supaya kita tenggang rasa. Jadi kalau kayak keras ya udah biarin. Ketika pelan biarin aja. Karena di masjid kita ini alhamdulillah ada yang keras, ya nggak ada tuh yang protes. Berarti Pak jamaah di syuhada orangnya itu legowo, tenggang rasa, dan dibalik itu pinter-pinter sehingga tidak ada begitu